Halo sahabatku, di mana pun berada, kembali kita berjumpa di Alit Arnaud Channel, channel ternak sapi Bali. Di channel ini kita sering membagikan informasi tentang perawatan seputaran ternak sapi. Jadi pada umumnya channel yang kita kembangkan di sini adalah channel berbagi seputaran informasi berternak di desa. Jadi sahabatku, tentunya untuk sahabatku yang mungkin sudah ingin berusaha yang mendapatkan hasil tambahan yang tentunya yang berdomisili ataupun berada di pedesaan atau di perkampungan, tentunya hal-hal yang bisa kita kembangkan, melihat potensi yang ada, tentunya kita melihat potensi berternak dan bertani. Jadi untuk itu kita di sini selalu tidak bosan-bosan berbagi informasi tentang seputaran berternak dan bertani. Jadi kali ini seputaran berternaknya adalah breeding sapi Bali, di mana ini pengemukan kita ini sudah kita jual lah, belum diambil ya sahabatku. Sedikit informasi, ini adalah hari terakhir di kandang kita ini. Semoga ini bisa jadikan kita pengalaman di mana usaha berternak itu bukan hanya 1 hari, 1 minggu, 1 bulan, bahkan lebih dari 1 tahun. Jadi usaha ini harus continue semangatnya, kita merawatnya pagi, siang, dan sore. Begitu juga kita kalau di breeding ini, kita berusaha untuk memantau aktivitas dan juga perkembangan dari ternak sapi. Nah, kalau yang di sana itu adalah pedetan kita yang berumur 200 hari, kita sudah sapih dari induknya, dan ini kakaknya ya. Jadi teman-teman yang ingin melihat pedetan kita yang umurnya kira-kira ya sudah lebih 200 hari ini ya, ini seperti ini penampakannya. Ini adalah pejantan. Jadi kalau kita jual ini harganya 4,5 ya. Kalau di sini harganya 4,5 sudah. Harga sekarang itu 4,5. Beda kalau dulu tuh harganya 8 jutaan sampai 9 jutaan ya. Ya 100%, bukan setengah persen, 50%, 100%. Kalau 4,5 dapat 9 kan 9 jutaan ya. Kalau dulu ini kita belinya 9 jutaan waktu disapih ya, waktu disapih sama indukannya. Nah sekarang ini itulah pengalaman kita berternak sapi. Kita usahakan membeli sapinya jangan terlalu mahal ya, kira-kira 5 juta, 6 juta, karena seperti kita ketahui kita bisa menjualnya ini aja 12 harganya seperti ini. Jadi sahabatku, inilah pengalaman kita berternak. Kalau di saat sapinya mahal itu kita bisa kurangi. Kalau di saat harganya murah seperti sekarang ini, alangkah bagusnya kita kalau memiliki modal, nah bisa membeli sapi lebih banyak lagi sesuai dengan kemampuan kita ya. Jadi kita di sini berbagi seputaran berternaknya, selalu ingin berbagi pengalaman ya. Nah poinnya sekarang kita ini kita akan di breedingnya, khususnya breeding ini sudah 200 hari kita sapih. Tujuan kita adalah supaya indukannya itu kembali birahi ya, dan tentunya bisa kita sapinya indukannya hamil, dan tentunya ataupun bunting tentunya bisa kita mendapatkan pedetan kembali. Nah kita ini lihat indukan kita yang sudah kita sapih dengan pedetan kita seperti ini ya. Kita pisahkan tempatnya, walaupun tidak jauh ya, kita keluarkan ya seperti ini. Seperti ini gembalanya kalau kita bergembala sapi di luar. Nah seperti ini kita sedikit jaga jarak rumputnya, karena kalau terlalu dekat rumputnya akan diinjak ya sama kakinya itu. Tentunya itu akan tidak mau dimakan oleh sapinya, dan itu jadi mubazir, dan tentunya kita rugi karena rumputnya tuh kita jauh-jauh cari ke sawah, ke tempat bahan pakan kita, tapi ujung-ujungnya di sini diinjak-injak. Nah, seperti kemarin itu banyak ya, itu sudah diinjak-injak karena dia tuh seperti kita lihat nih, ada banyak lalat, dan juga dia tuh ada nyamuk, dan mungkin karena gatal tuh dia tuh kipas-kipas ya. Jadi kita nih seperti ini jaraknya ya. Nah, kalau seperti ini tidak bisa nyampe dia, mulutnya itu jangan nyampe. Jadi kita berikan sedikit-sedikit saja dulu. Nah, jadi biar tidak sia-sia. Nah, ini penampakannya. Yang jadi tips kita ini kita akan selain juga memberikan pakan hijauan, kita lupa ya, kita akan mengambil
pakan comoran kita ya. Ini berikan pada indukannya, kita sudah kasih vitamin dan mineral. Tentunya bisa untuk peningkatan ya, meningkatkan nafsu makan dan juga bisa memberikan tambahan energi ya. Ini pagi-pagi kita berikan air minum ya. Ada belatuk ya, ada suara burung belatuk. Ada burung belatuk. Ya beginilah kalau kita di desa, di perkampungan, suasana asri masih terdengar ada burung belatuk. Itu burung yang mencari makan di padang-padang kayu itu ya, cari makan sebatah. Apa namanya kalau Indonesianya itu ya, yang ada di dalam kayu itu. Oh, di sana dia tuh di pohon kelapa tuh. Itu batangnya. Belatuk. Oh, dengar ya. Suara belatuk, suara ya sudah burung ya sudah jarang kedengaran sekarang. Iya di sana. Oh di sana dia. Biasanya di batang kayu, batang pohon kelapa mungkin. Nah teman-teman, masih kita di sini, kita berbaginya di sini tips untuk kita pengalaman kita sebelumnya. Tapi ini kita berbagi pengalaman. Tapi bukan kita berani memastikan 100% terjadi ya. Kita di sini berusaha untuk proses kita ini karena sudah 200 hari dari indukan ini melahirkan, belum kita menemukan penampakan dari indukan kita birahi. Supaya kita mendapatkan pendetaan setahun sekali, tentunya minimal harus 3 bulan itu sudah kita kawinkan indukannya. Nah sekarang ini sudah lebih dari 6 bulan jadinya ya. Jadi kalau semakin mundur itu kita akan semakin kosong dan terus tentunya kita akan terus merugi. Tentunya pekerjaan kita mencari rumput itu akan sia-sia ya. Begitu perhitungannya. Walaupun terkadang kita tuh mengetahui adalah setiap usaha itu penuh risiko. Risikonya kegagalan itu pasti ada. Tapi kita tuh berusaha untuk menekan sedemikian mungkin supaya kita itu bisa mengurangi kegagalannya. Tapi kegagalan itu tentunya adalah awal dari pengalaman kita untuk kedepannya supaya bisa kembali lebih teliti. Dan tentunya kita ketahui tidak bisa sempurna ya kalau berternak itu. Terkadang ada saja namanya juga berternak, kita merawat nyawa dari ternak itu tentunya banyak risiko yang kita dapatkan. Nah untuk kita dapatkan kembali supaya reproduksinya subur kembali, ini kita sudah hentikan dia tuh menyusui, otomatis nanti dia tuh kandungan ataupun nutrisi yang kemarin dijadikan untuk air susu itu kembali untuk kebutuhan diserap untuk kebutuhan tubuh dan untuk reproduksi dari indukannya. Nah pengalaman kita di sini kita berikan pakan comoran dan kita berikan pakan hijauan yang ya lebih banyak lagi supaya body conditioner skornya naik. Nah, gimana supaya itu kira-kira body conditioner skornya 1,5 ya. Jadi supaya minimal 2, nanti biar tidak kelihatan itu tulang iga-iganya itu, biar kembali dia tuh di belakangnya itu biar datar. Nah karena kita ketahui ini adalah sudah indukannya sudah 5 kali melahirkan, tentunya tidak bisa kembali kita 100% ataupun gemuknya karena sudah bodinya memang begini. Tapi kita sedikitnya harus kembalikan memberikan nutrisi supaya dia tuh bisa berproduksi lagi. Nah selain kita memberikan pakan comoran, dedak dan polar, kita juga menambahkan vitamin dan mineral. Nah kita juga yang terpenting adalah ini pakan hijauannya harus lebih banyak lagi, 10% dari berat badan. Kalau kita kira-kira ini ada kalau 250 kali 10%, 25 kilo per hari harus sebenarnya maksimal kita berikan pakan untuk kebutuhan indukan sapi kita supaya dia tuh bisa tumbuh maksimal. Nah seperti itu.
Jadi teman-teman bisa memberikan kira-kira itu sudah kita tadi ya, pakan comoran sudah kita berikan. Kira-kira itu ada beratnya 5 kilo. Jadi ditambah jadi air dia. Jadi untuk kebutuhan air itu sudah dicampur di dalam pakan comoran. Harus kita berikan air minum. Dan mungkin ini lagi 20 kilo itu kita berikan rumputnya, berupa rumput hijauan ataupun kedebok pisang, biar dia tuh cepat kembali perutnya besar, otomatis dia tuh akan tumbuh subur. Kalau sudah subur itu ya pasti akan reproduksinya itu normal kembali. Pengalaman kita nanti setelah kita lihat nanti dari kemarin hari Sabtu kita biasanya itu fase birahinya itu 18 hari sampai 25 hari itu kita pantau terus, tentunya kita catat, dan tentunya itu kita usahakan pagi, siang, dan sore itu kita selalu melihat ataupun memantau ternaknya sambil merawat, memberikan air minum, memberi makan seperti sekarang ini. Kita juga lihat apakah ada tanda-tanda keluar cairan putih bening ya dari alat reproduksinya tentunya ya dari sana. Jadi kita ini berbagi pengalamannya, bukan menggurui, tapi kita ini sharing-sharing ringan yang kita bisa bagikan sesuai pengalaman kita. Tentunya seperti sekarang ini banyak-banyak konten kreator ya, seperti sekarang ini, bahkan gubernur konten ya sekarang. Kalau gubernur pun bisa bikin konten, kenapa kita sebagai petani peternak tukang arit tidak bisa bikin konten? Tentunya ini kita lebih banyak bisa beraktivitas membagikan sesuai dengan pengalaman kita, dan tentunya tidak mengada-ada, sesuai dengan pengalaman kita yang kita bisa bagikan, dan tentunya poinnya itu adalah bisa bertanggung jawab apa yang kita informasikan memang sebenarnya seperti ini. Nah, seperti itulah, bukannya kita itu mau menggurui, tapi kita itu bisa membagikan sesuai dengan kenyataan dan tidak mengada-ada. Walaupun kita belum sukses sendal besar, tetapi tujuan kita adalah berbagi sesuai dengan kenyataan. Bukan hanya sekedar kita tujuan mencari viral, tapi minimal kita bisa bermanfaat untuk sesama peternak dan bisa berbagi pengalaman kita, dan untuk teman-teman ya bisa melihat suasana kita sini bagi konten kreator lain selain para sahabat peternak. Juga ada para konten kreator lain yang hobinya masak, traveling, nge-vlog, dan juga lainnya. Tentunya bisa kita bagikan suasana seperti ini. Dan tidak terlepas dari pecinta dan pengunjung yang selalu mendukung saluran ini, saya ucapkan banyak terima kasih atas kunjungannya dan juga apresiasinya atas pemberian super thank dan super chat yang bisa membuat kita lebih semangat lagi, dan tentunya kedepannya kita bisa meninggalkan jejak kita di kanal YouTube ini sebagai pengalaman kita selama kita berternak. Tentunya ini adalah channel ataupun kanal YouTube-nya sangat bisa membantu kita untuk berbagi pengalaman, untuk bisa ditonton untuk semua kalangan, tentunya yang bisa menjangkau channel YouTube ini. Jadi yang muda, yang tua, tentunya bisa melihat channel kita ini, dan tentunya bisa berbagi pengalaman sesama konten kreator. Nah, seperti itu sahabatku, semoga sapi kita ini kembali nanti bisa berproduksi, karena sampai 200 hari ini sapinya belum mengeluarkan ciri-ciri birahi. Oke, dan terima kasih yang telah menonton video kita kali ini sampai habis. Saya ucapkan banyak terima kasih atas dukungannya. Jangan lupa like, komen, dan di subscribe ya sahabatku. Salam ngarit dari Bali, sampai jumpa di video selanjutnya.